konsisten setiap bulannya teman-teman menikmati hasilnya ya dari 2018 ya Pak Andreas ya sampai sekarang belum pernah satu bulan pun skor daripada robot kita ini merah ya Pak ya, selalu positif terus. Nah ini yang bikin heboh ini kayaknya. Jadi kan ada sedikit guyonan Pak. Ya. Jadi di tahun pertama kita berjalan, ya ini kan tahun yang paling susahnya kita ya. Kita melewati Lebaran pertama, dibilang, wah sebentar lagi ini scam. Gitu. Ini 89 sebentar lagi scam. Wah ini ramalannya udah rame. Ternyata kita masih hidup. Luar biasa, Desember Pak. dibilang, wah ini Desember pasti scam. Ternyata kita masih bertahan. Masuk tahun kedua, sama. Lebaran, wah ini sudah heboh nih, pasti scam, cepet tarik dananya, bla bla bla. Kita masih ada. Desember sama, wah ini sudah nggak mungkin bertahan. Kita ternyata survive tahun ketiga, gitu ya. Lebaran lagi sama, tahun baru sama. Nah sekarang kita sudah menginjak Lebaran keempat nih, gitu ya. Dan syukurlah, puji Tuhan, ini gosipnya sudah nggak ada. Orang sudah capek kayaknya. Karena pembuktian ya Pak Andreas ya, dengan hasil ataupun yang kita tunjukkan itu menggugurkan keraguan banyak orang ya sepertinya. Betul Pak. Mantap sekali Pak. Pak Guru barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Pak Andreas nih, kan kita bicara santai dulu nih sebelum kita open discussion untuk teman-teman bertanya. Silakan Pak Guru. Oh ya, unmute ya. Baik. Silakan Pak Guru. Ucapannya adalah, ucapannya banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Andreas. Dari saya pribadi dan dari semua tim under saya, banyak ucapan terima kasih buat Bapak Andreas. Karena tanpa ide beliau, tanpa pemikiran beliau dan timnya, kita semua mungkin tidak akan ada di posisi sekarang. Begitu Pak Januar. Jadi saya hanya bisa mendoakan semoga Pak Andreas dengan jajaran manajemen sehat selalu, terus berinovasi dan berkreasi untuk bisa lebih memberikan
teman-teman lain yang lebih senior ya yang bisa jawab. Nah, barangkali di sini ada pertanyaan, kita coba lihat. Oh ya, di sini Pak ada pertanyaan ya, kenapa mungkin teman-teman ada beberapa yang mengamati logic kerja robot ya, dari pertama launching 2018 sampai dengan sekarang, ada yang bertanya, kenapa sih performanya semakin menurun begitu Pak Andreas? Kira-kira barangkali bisa bantu kita untuk jelasinnya. Iya. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Yanuar. Oke, ini analoginya adalah trading ini kan jual beli ya Pak ya. Ya. Jadi jual beli ini bisa terjadi di mana saja, dalam bentuk apa saja. Nah, Betul. sekarang andaikan teman-teman punya toko, atau teman-teman andaikan punya warung, atau apapun itu. Jika saya bertanya, tahun 2019 kemarin dengan tahun 2020 hasilnya bagaimana? Apakah bisa sama? Apakah pasti naik? Atau bisa turun? Betul ya? Betul Pak. Jadi trading ini kan jual beli saja sebenarnya, gitu ya. Masalah yang diperjualbelikan adalah instrumen investasi atau hal yang lain, ini adalah hal yang sama sebenarnya. Jadi sama kayak kita buka toko, maka hasil itu tidak pernah bisa pasti. Ada kondisi yang naik, ada kondisi yang turun, gitu ya. Jika kita trading, biasanya kita bilang semua chart yang naik pasti akan turun. Semua chart yang turun pasti pada akhirnya nanti akan naik, gitu ya. Nah, khusus untuk hal trading, nah ini saya akan coba jelaskan dengan lebih detail, gitu ya. Contohnya saja, kenapa di performance di tahun 2019 ini kok bagus, tahun 2020 kok menurun. Jadi tentu saja jawabannya adalah karena marketnya berubah, gitu ya. Software trading itu bekerja dengan logika berpikir yang sama. Yang sudah dimasukkan ini, ya dia akan bekerja dengan pola yang seperti ini, gitu ya. Jadi tahun 2019 itu belum ada COVID, Pak. Jadi ekspor import masih lancar, pariwisata masih lancar, hutang antar negara, investasi dan lain-lainnya semuanya masih lancar. Sehingga volume perdagangan valuta asing itu amat sangat tinggi sekali. Jika kita bisa asumsikan ini sekitar 1.000 triliun ya, ini asumsi saja. Angkanya kita buat 1.000 triliun.
Betul Jika banget. kita punya 4 broker yang kerjasama dengan kita, jika uang kita bagi ke rata keempatnya, jika ada salah satunya ada apa-apa, maka 75% uang kita masih aman, Pak. Betul ya? Kan Betul, nggak Pak. mungkin kita pakai 4 broker, empat-empatnya saling telepon. Besok kita kabur, besok kita kabur. Agak aneh, Pak. Gitu ya. Itu hampir tidak mungkin. Highly unlikely gitu ya. Betul, Pak. Jika kita punya 5 broker dan uangnya dibagi 5 dengan rata, maka secara teknis jika ada apa-apa dengan salah satu brokernya, maka 80% uang Anda masih aman. Jika kita punya 10 broker yang kerjasama dengan kita, maka saat ada apa-apa dengan salah satunya, sekarang 90%-nya aman. Jadi, semakin banyak broker yang bekerja sama dengan kita, akan semakin aman ini bagi semua orang. Gitu ya, itu yang paling penting. Keren, Pak Oke, Andreas. kita akan bekerja sama dengan broker-broker atau institusi-institusi yang jauh lebih profesional nantinya, jauh lebih besar, jauh lebih profesional. Kenapa? Karena saat kita memulai bisnis ini, di mana di awal kita belum punya reputasi, di mana di awal kita belum punya klien, di mana kita di awal belum punya lain-lainnya, dan kita datang ke sebuah broker, kita bilang, Pak, kita ingin jalankan software pump kita. Pak, kita ingin diberikan akses untuk melakukan profit sharing. Pak, kita ingin dibuatkan exchanger system khusus untuk kita sendiri. Nah, kalau kita memerlukan hal ini dan kita datang ke broker yang besar, yang ini ya, kita minta tiga-tiganya, kan mereka pasti akan tanya, Pak Januar, emang lu siapa? Udah kan? Emang lu siapa? Minta segini banyak, omset lu berapa? Betul kan? Betul, Pak. Jadi secara bisnis, kan banyak orang yang selalu bertanya ke saya, Pak, kenapa kok nggak mau ngedeal sama broker itu? Kenapa kok nggak sama broker itu? Itu kan lebih besar, Pak. Ya, secara konsep jika kita ingin trading secara normal, bisa. Tetapi trading kita ini tidak normal, Pak. Kita minta banyak fasilitas ke mereka. Gitu ya. Betul, Pak. Jadi akhirnya kita terpaksa mencari broker-broker yang mau bekerja sama dengan kita, yang mau memberikan akses kepada sistem yang kita minta, gitu ya. Tapi kan semakin lama